Pemirsa, penetapan tersangka atas Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyeret sejumlah nama untuk dipanggil ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini mantan Dirjen Imigrasi Roni Sompi dipanggil penyidik KPK untuk mendalami kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku. Roni mengaku dicecar penyidik soal data perlintasan Harun Masiku pada 2020 silam. Roni Sompi yang berstatus saksi hadir di KPK didampingi sejumlah penasehat hukumnya. Usai diperiksa, Roni mengatakan penyidik KPK mencecar dirinya dengan 22 pertanyaan, sebagian diantaranya soal kepulangan Harun Masiku dari Singapura pasca operasi tangkap tangan terjadi. Menurut Roni, tidak ada fakta baru atas perlintasan Harun Masiku pada 2020 seperti yang sudah dipublikasikan saat dirinya masih menjabat. Menurut Roni, Harun Masiku masih belum dicegah ke luar negeri oleh KPK saat kembali dari Singapura sehingga bisa melenggang bebas tanpa terdeteksi. Memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi saat di mana tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas 1 hari saja sudah kembali, itu melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sementara Ketua KPK Setio Budianto mengatakan pemeriksaan Roni Sompi oleh penyidik KPK untuk mempertebal informasi serta bukti keterlibatan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Setio mengatakan KPK masih mendalami peran berbagai pihak yang terlibat dalam menghilangnya Harun Masiku. Artinya seperti itu. Ya kalau itu sudah material penyidikan ya, mungkin pasti berkaitan dengan apa yang ditangani oleh penyidik. Substansinya pastinya itu berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Persoalan di mana keberadaan Harun Masiku sempat menjadi polemik pada 2020 silam. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli saat itu menyampaikan Harun Masiku tidak berada di Indonesia saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak. Sejatinya Harun Masiku sudah berstatus tersangka sejak 9 Januari 2020 untuk kasus pergantian antar waktu anggota DPR. Namun pada 16 Januari 2020, Yasona yang saat itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa Harun Masiku masih berada di luar negeri sejak 6 Januari 2020. Apa yang disampaikan Yasona Lauli ternyata berbeda dengan pernyataan Dirjen Imigrasi saat itu, Roni Sompi, yang mengungkap bahwa Harun Masiku telah kembali ke Indonesia pada Selasa 7 Januari 2020 atau sehari sebelum operasi tangkap tangan KPK terhadap Wahyu Setiawan. Buntut adanya kekeliruan itu, Yasona lantas mencopot Dirjen Imigrasi Roni Sompi. Saat itu Yasona berdalih pencopotan Roni dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dari tim independen. Kekeliruan Yasona dalam memberikan informasi mengenai keberadaan Harun Masiku sempat jadi perhatian Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. Mereka melaporkan Yasona ke KPK karena diduga terlibat menghalang-halangi penyidikan. Oh iya. Yang bukan CCTV kok, laporan. Selain Roni Sompi, di awal 2025 ini KPK juga memanggil mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menjerat Hasto Kristianto. Namun Wahyu Setiawan mangkir dari panggilan KPK dan meminta penjadwalan ulang pekan depan. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut awalnya pemeriksaan akan dilakukan hari ini Kamis 2 Januari di Gedung Merah Putih KPK. Namun Wahyu meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Wahyu dipanggil untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan buronan Harun Masiku. Sebelumnya KPK telah mengembangkan kasus Harun dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus ini.
Ia diduga terlibat dalam proses suap dan perintangan penyidikan. Kita menunggu saja hari Senin karena saya pikir tidak ada alasan yang bersangkutan untuk tidak mau hadir ya. Karena saksi ini sudah selesai menjalani semua proses hukum yang dikenakan kepada yang bersangkutan, jadi seharusnya yang bersangkutan bisa hadir dan menyampaikan keterangan sesuai dengan fakta apa adanya. Di sisi lain, usai ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto seolah melakukan serangan balik. Hasto menyatakan akan membuka video skandal yang melibatkan pejabat tinggi negara dan elit politik di Indonesia. Apakah ini sekedar ancaman atau sebuah perlawanan? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditantang untuk membuka video skandal pejabat negara yang diklaim dimilikinya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mempersilahkan Hasto untuk mengungkapnya apabila memang ada pejabat negara yang terlibat skandal. Prasetyo lalu mengatakan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum. Terus soal Mas Hasto yang bilang mau bongkar korupsi para pejabat negara itu gimana tanggapan dari stasiun? Ya memangnya ada ya. Kalau ada disampaikan aja kan, semua kan landasannya hukum ya, fakta hukum lah kalau. Video-video yang berpotensi mengungkap skandal politik yang melibatkan mantan dan penguasa saat ini disebut sebagai bentuk serangan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto dalam kasus Harun Masiku. Video itu diyakini banyak dinantikan publik yang bisa menjadi kado di awal tahun 2025. Tentu ini semacam serangan balik bahwa begitu banyak sebenarnya orang di negara ini yang tidak bersih-bersih amat hidupnya, tapi karena dekat dengan kekuasaan, dekat dengan penegak hukum, sehingga mereka tidak bisa disentuh oleh persoalan-persoalan yang terkait dengan tersangka. Nah, ini yang sepertinya sangat sekali ingin ditunggu Bang Guntur oleh publik, sehari, 2 hari, siapa tahu ini akan menjadi kado awal tahun 2025. Video yang dimaksudkan itu disampaikan secara terbuka, apalagi katanya fakta-faktanya itu terukur, apalagi fakta-faktanya itu valid, dan itu bisa menunjuk 1, 2, dan bahkan banyak orang, elit penting di negara ini, apalagi clue-nya udah kita dengar, bisa sedang yang menjabat atau orang yang sudah mantan menjabat sebagai orang penting di negara ini. Sebelumnya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan sebagai bentuk perlawanan Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Itu sudah dituangkan dalam bentuk beberapa video yang akan membongkar skandal kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara, baik yang masih menjabat atau yang sudah tidak menjabat. Nah, terkait video itu juga ada video soal kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan segala upayanya dan juga dengan bukti-buktinya, dan juga ada kasus petinggi dari penegak hukum yang disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak mantan penguasa. Nah, nantinya video-video itu akan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan sebagai bentuk perlawanan. Karena kasus ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh KPK, kami melihat itu sebagai kasus politik, bukan kasus hukum. Analis militer dan pertahanan KONI Rahakundini Bakri sebelumnya juga mengungkap fakta mengejutkan terkait dokumen penting milik Hasto yang diklaim telah dibawa dan dinotariskan di Rusia. Dokumen tersebut disebut sebagai bom waktu yang dapat memicu kejutan besar, terutama setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tim Liputan Metro TV. Saya cuma ngasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dididik beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja.
Kerap dikaitkan dengan skandal besar yang akan dibongkar oleh Hasto dalam dokumen yang dititipkan ke pengamat militer Koni Rahakundini, Presiden ke-7 Joko Widodo seolah tidak peduli, termasuk ketika disebut ada dokumen yang terkait dengan Iriana Joko Widodo. Biasa aja lah. Artinya biasa mendapatkan tuduhan hujatan seperti itu? Ya, kan biasa kan, kita ini sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang antek asing, dibilang antek aseng, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa, yang kurang tolong dikomplitin aja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.